Sudah dijelaskan tadi dari keterangan yang disampaikan oleh Mas Sani, hasil juga investigasinya terhadap Rosalia Indah, pada saat itu juga ada salah satu peraturan yang tidak dilakukan, disimpang oleh Rosalia Indah, yaitu kemudian jumlah pengemudinya hanya 1 dalam perjalanan ini, padahal 2. Ini saja Pak Jusri, ini sudah memperlihatkan bahwa memang pihak perusahaan ini masih memiliki kesadaran yang begitu rendah tentang keselamatan pada saat mengemudi, terutama ini mengemudi jarak jauh, apalagi begitu padat di saat arus mudik ini. Pak Jusri. Iya, terkait dengan kesadaran akan keselamatan itu belum menjadi satu lifestyle di masyarakat ya, stakeholder itu. Jadi kalaupun ada aturan-aturan, para pelaku ini, siapa saja di stakeholder ini menganggap itu peraturan. Walaupun pernah mengalami satu tragedi, satu insiden di dalam kehidupan, dalam perjalanan bisnisnya atau dalam kehidupan mereka si driver, kalau mereka hidup misalnya, mereka akan masih mengulang. Ini bentuk daripada kesadaran tentang keselamatan itu belum menjadi kebutuhan hidup di dalam masyarakat kita. Sehingga aturan-aturan yang begitu banyak, yang begitu bagus, faktanya masih banyak bocor. Karena kenapa? Analoginya begini, peraturan keselamatan itu masih sekedar peraturan. Bahkan yang sangat ekstrim adalah keselamatan atau peraturan itu dianggap Pak Polisi. Jadi kalau ada Pak Polisi baru mereka disiplin. Kalau tidak ada Pak Polisi yang menjadikan tumbal kesalahan dari masalah. Nah, seharusnya stakeholder ini yang harus menjadikan kesadaran keselamatan itu kebutuhan mereka. Jadi kalau kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Dir tadi, Pak Dir Lantas Jateng, bahwasannya sosialisasi sudah dilakukan. Itu saya akui, mereka sudah melakukan dengan baik. Cuman masyarakat yang mendengar atau yang mengetahui itu hanya sekedar omong-omong katanya, sekedar omong-omong. Mereka tidak memiliki kesadaran untuk mengcascade atau men-sharing kepada lingkungan mereka. Apakah keluarga kah, atau atasan, atau pegawai, semuanya men-share informasi-informasi tentang keselamatan tersebut. Seperti kita lihat dari 2 kejadian tragedi kemarin, ya, yaitu kontributor utamanya adalah fatigue. Nah, fatigue itu bukan merupakan kasus yang terburuk saat sekarang, itu berulang-ulang. Bahkan di dunia pun begitu, tragedi Bhopal, Exxon Valdez, semuanya. Tetapi mereka sadar bahwasanya safety itu adalah kebutuhan mereka. Nah, artinya begini, kalau kita mau melaksanakan secara proper daripada aturan-aturan, maka seluruh stakeholder yang berbentuk kelompok, ketua-ketua kelompok, institusi, departemen, itu ikut melakukan sosialisasi ke lingkungan mereka, bukan diserahkan kepada polisi saja. Polisi nggak akan mampu, mereka kecil. Kita sebagai orang yang membutuhkan keselamatan itu harus menjadikan keselamatan itu merupakan tanggung jawab kita. Baik. Saya kepala rumah tangga misalnya, skop kecil, saya harus bisa mensosialisasikan dan memastikan mereka mengerti. Bukan karena mereka takut pada saya, tetapi mereka mengerti nih anggota-anggota saya. Begitu juga kalau saya pimpinan perusahaan harus membuat aturan road safety yang harus dijadikan kondisi kepegawaian. Kalau safety itu merupakan hal yang sangat kritis sekali saat sekarang. Hampir 3,1 PDB kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas. Itu dasar, mau dibandingin dengan IKN, proyek IKN atau temuan BPK dan semuanya tidak bisa mengalami kerugian ekonomi. Dan yang merilis itu adalah pemerintah. Artinya apa? Kita tidak paham dengan apa yang kita tulis, kita tidak paham dengan apa yang terjadi di lingkungan kita. Baik Pak Jusri, nanti dilanjutkan termasuk juga pandangan dari Ki Darmaning Tias, tapi sebelumnya kami juga bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mengetahui bagaimana situasi kondisi daerah Gentong. Ada rekan kami Denden akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Denden. Ya baik, selamat malam Putri Viola dan pemirsa TV One. Dapat saya kabarkan saat ini arus lalu lintas di jalur Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, tepatnya di Lingkar Gentong, mengalami kepadatan kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung. Ini kepadatan ini terjadi sejak kemarin malam hingga saat ini. Khususnya para pemudik yang akan balik yang mengarah dari arah Tasikmalaya mengarah ke Bandung dan Jakarta. Dan saat ini pantauan terkini kendaraan ini nyaris tidak bergerak meskipun pihak kepolisian dari Satlantas Polres Tasikmalaya Kota telah melakukan beberapa upaya skema rekayasa arus lalu lintas
berupa sistem one way, pengalihan arus, dan tadi juga sempat dilakukan kontraflow yang mana memanfaatkan jalur dari Lingkar Gentong yang jalur khusus untuk kendaraan yang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini dipakai untuk kedua arah dari Tasikmalaya, sehingga kendaraan yang datang dari arah Tasikmalaya menuju Bandung hingga dikuras hingga 4 kali one way. Namun upaya tersebut tidak membuat kendaraan arus lalu lintas lancar, karena memang peningkatan pemudik pada malam ini sangat meningkat signifikan. Bahkan tadi kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju Tasikmalaya ini sempat ditutup dari daerah Malangkong, Kabupaten Garut. Tetapi beberapa menit setelah dilakukannya one way selama 30 menit, arus lalu lintas kembali mengalami kepadatan. Demikian Putri Viola. Baik, dan terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita juga mendapatkan pandangan dari gambar ini, bagaimana kepadatan arus lalu lintas yang ada di sana. Ini juga menjadi sebuah himbauan bagi para pengguna jalan tentunya, ataupun juga ingin melintasi ataupun juga melewati jalur tersebut. Pandangan dari Kiderman Intia sendiri mengenai aturan seperti ini, aturan seharusnya ada 2 pengemudi dan sebagainya. Selama ini hanya aturan belaka tapi tidak diindahkan. Apakah memang seperti itu kenyataannya? Pertama saya ingin komentar soal penetapan tersangka pengemudi. Sebetulnya kalau menurut saya pengemudi itu bagian dari korban. Jadi dia tidak pas ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena ini kan sifatnya sistemik gitu. Jadi sebetulnya kan kalau kita mengacu pada Undang-Undang LLAJ pasal 90 itu kan sudah jelas bahwa masa mengemudi itu 4 jam berturut-turut, setelah itu istirahat minimal 30 menit dan boleh mengendarai lagi selama 4 jam, terus istirahat. Dan kalau terpaksa maksimal dibatasi 12 jam. Tetapi sebetulnya sejak 7 tahun lalu lah kira-kira itu saya sudah mengusulkan harus ada ketentuan bahwa untuk jarak menengah dan jauh itu mutlak ada 2 pengemudi dan 2 pengemudi itu harus masuk ke dalam komponen tarif. Kenapa? Supaya tarif itu sudah memperhitungkan 2 pengemudi itu sehingga aspek keselamatannya itu terjamin. Baik, artinya tarifnya juga harusnya dinaikkan. Betul. Jadi baik itu angkutan wisata maupun itu harus memasukkan komponen 2 pengemudi. Tapi apakah selama ini tidak ada kenaikan tarif tidak justru melibatkan di situ, itu? Jadi justru yang saya lihat perang tarif antar operator itu di situ. Nah, karena tidak ada ketentuan yang saklek bahwa harus ada 2 pengemudi dan ini masuk dalam komponen harga, akhirnya operator itu banyak bersaing di tarif itu. Baik. Nah, padahal mestinya harus dikunci tarif batas bawah itu berapa, atas berapa. Baik, kita tahan sampai di situ dulu, Ki. Ini bisa mendapatkan tanggapan dari Mas Sani mengenai ide ataupun juga masukan tadi memasukkan komponen dari pengemudi ini dalam tarif tiket yang ada. Mas Sani, nanti ya Mas Sani silakan diberikan tanggapan Mas Sani mengenai hal ini setelah jeda. Kami segera kembali saat lagi.